Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabullah atau kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab dalam arti bahasa berarti sesuatu yang ditulis. Kitab yang berarti perintah atau ketentuan-ketentuan, sehingga kitabullah berarti perintah Allah atau ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ada juga yang disebut suhuf, yang berarti wahyu yang diturunkan kepada para nabi, yang dikumpulkan dalam lembaran-lembaran. Misal Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya, yang apabila dikumpulkan dalam jumlah yang lebih besar disebut kitab. Bagi seorang muslim wajib hukumnya untuk mengimani semua kitabullah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh mengimani satu tapi tidak mengimani yang lain. Kitab-kitab Allah yang disebut dalam Al-Quran, satu ada Taurat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 52 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat dan keterangannya yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk. Begitu juga dalam surat Ali Imran ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, jadi kitab-kitab Allah pertama adalah Taurat, kedua adalah Zabur, ketiga adalah Injil, dan yang keempat adalah Al-Quran. Kitabullah itu mengandung ajaran tauhid, mengesahkan Allah, bahwa manusia diwajibkan menyembah Allah dan berbuat baik semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ajaran tentang hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dan makhluk yang lainnya. Dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi langsung Allah yang akan memeliharanya. Secara lebih rinci, pandangan kitab Allah itu dapat dikemukakan misalnya dalam isi kitab Taurat. Kitab Taurat sebagaimana yang dikumpulkan dalam kitab Bible antara lain terdiri dari 10 hukum. 1. Tiada Tuhan melainkan Allah. 2. Jangan menyembah berhala. 3. Jangan menyebut Allah dengan sia-sia.
Yang keempat, agar mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, agar menghormati bapak ibu. 7, jangan membunuh. 8, ya, jangan berzina. Selanjutnya, jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Jangan menginginkan istri orang lain. Nah, ini dalam perjanjian lama. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, jangan menyembah berhala, jangan menyebut Allah dengan sia-sia, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan istri orang lain. Agar mensucikan hari Sabtu, agar menghormati ibu dan bapak. Nah, itu inti-inti dari kitab Taurat. Nah, sekarang adalah isi kitab Zabur. Disebut juga sebagai Mazmur. Ini dalam kitab Bible. Antara lain satu, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yang kedua, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selain aku ada. Yang ketiga, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Yang keempat, apabila nyawanya hilang, melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Yang kelima, berbahagialah orang yang mempunyai Allah, Yakub, sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang keenam, dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang ketujuh, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi mati kepada orang-orang yang terkurung. Yang kedelapan, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. 9, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkan kembali. Tapi jalan yang fasik dibengkakkannya. Yang ke-10, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Ini di dalam Mazmur ayat 1-10. Lalu isi kitab Injil 1, tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 2, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang-orang mencaci kamu. 3, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Yang keempat, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. 5, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Yang ke-6, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu,
apakah jasamu? Karena orang-orang berdoa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Yang ketujuh, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berdosa berbuat demikian. Yang kedelapan, dan jikalau meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. 9. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Dan yang ke-10, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Ini dalam kitab Lukas ayat 36. Dan isi kandungan Al-Quran terdiri dari satu, prinsip-prinsip keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, qada dan qadar, dan seterusnya. Yang kedua, prinsip-prinsip syariah tentang ibadah, ya, sholat, zakat, puasa, haji, ibadah yang umum, perekonomian, pernikahan, hukum, dan sebagainya. Yang ketiga, janji dan ancaman, seperti tentang janji kepada orang yang baik dan ancaman kepada orang yang berbuat dosa. Yang keempat, sejarah, seperti tentang nabi-nabi yang terdahulu, masyarakat, dan bangsa terdahulu. Yang kelima, ilmu pengetahuan, seperti mengenal ilmu ketuhanan dan agama, hal-hal yang menyangkut manusia, masyarakat, dan yang berhubungan dengan alam. Allah menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang tertunduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah ku ridhoi Islam itu juga sebagai agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.